Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fanda Faiza dari program studi PGSD Universitas Kuningan. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai penggunaan partikel dalam bahasa Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih apa itu partikel? Dan bagaimana sih cara penulisan partikel yang baik itu? Nah, tujuan pembelajaran video ini, selain untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia, juga bertujuan agar kita mengetahui apa itu partikel dan bagaimana cara penulisan partikel yang baik. Tonton terus videonya ya! Yang pertama ada pengertian partikel. Dalam ilmu bahasa, partikel disebut dengan kata tugas, yang diartikan sebagai kata yang umumnya tidak bisa diturunkan. Partikel juga diartikan sebagai kata yang mengandung makna gramatikal dan tidak mengandung makna leksikal. Partikel atau kata tugas dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama, preposisi atau kata depan. Contohnya, dari, di, ke. Yang kedua, konjungsi atau kata sambung. Contohnya, dan, atau, serta. Yang ketiga, interjeksi atau kata seru. Contohnya, ah, aduh, wow. Yang keempat, artikel atau kata sambung. Contohnya, si, sang, kau. Dan yang terakhir, yang kelima, itu penegas. Contohnya, kah, lah, tan, pun. Dari kelima kategori partikel di atas, saya hanya akan menjelaskan mengenai kah, lah, tan, pun. Berikut adalah bahasan kita mengenai materi kali ini. Yang pertama ada fungsi partikel kah. Fungsi partikel kah ini adalah kata penegas yang sering dijumpai pada kalimat tanya, yang bertujuan yang pertama untuk mengubah kalimat deklaratif menjadi kalimat interrogatif. Kalimat deklaratif yaitu kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan informasi tanpa memerlukan jawaban. Kalimat deklaratif berupa kalimat aktif dan pasif. Kalimat deklaratif dapat diubah menjadi kalimat interrogatif dengan cara menambahkan kata penegas kah dalam kalimat deklaratif. Contohnya yang pertama, wanita itu yang dicari Budi selama ini. Itu merupakan kalimat deklaratif. Kita akan mengubah kalimat deklaratif tersebut menjadi kalimat interrogatif. Nah, caranya adalah dengan cara menambahkan penegas kah di tengah-tengah kalimat tersebut. Yang tadinya wanita itu yang dicari Budi selama ini diubah menjadi kalimat interrogatif, yaitu wanita itukah yang dicari Budi selama ini? Contoh yang kedua ada Saga pemilik sebagian besar tanah di desa subur. Diubah menjadi kalimat interrogatif dengan menambahkan penegas kah menjadi Sagakah pemilik sebagian besar tanah di desa subur? Yang kedua, menjadikan kalimat interrogatif lebih baku. Kalimat interrogatif biasanya diawali dengan kata tanya. Contohnya, apa, di mana, mengapa, kapan, bagaimana, dan siapa. Jika kata tersebut diikuti dengan partikel kah, maka kalimat interrogatif dirasa lebih baku. Contohnya, siapakah pemilik mobil itu? Apakah aku harus datang? Di manakah dia berada? Yang ketiga, mempertegas kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif juga tidak perlu diawali dengan kata tanya. Kalimat ini dapat dipertegas dengan menambahkan partikel kah. Contohnya, masihkah Hugo meminat kita? Benarkah yang dia katakan? Bisakah Anda diam sebentar? Yang selanjutnya ada fungsi partikel lah. Fungsi partikel lah ini sering dijumpai dalam kalimat deklaratif atau pernyataan dan kalimat perintah, yang bertujuan, yang pertama, memperluas nada perintah dalam kalimat imperatif. Dengan menambahkan kata tugas lah, kalimat perintah menjadi lebih halus dan sopan. Contohnya, cobalah memutar tuasnya ke kanan. Mungkin ada perubahan. Mulailah membersihkan kamarmu. Bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, memberikan ketegasan dalam kalimat deklaratif. Pemberian partikel lah dalam kalimat deklaratif akan membuat pernyataan terkesan lebih pasti dan tegas. Contohnya, tenangkanlah dulu pikiranmu di sini. Janganlah menjadi lelaki cengeng. Penyesalanlah yang akan menunggumu. Yang ketiga, memberikan ketegasan dalam kata ganti. Kata tugaslah memberikan penekanan pada kalimat yang diawali dengan kata ganti.
Contoh kata ganti yang bisa digunakan yaitu dia, kamu, dirimu, dirinya, dan sebagainya. Contoh, kamulah satu-satunya yang dapat memahamiku. Dialah yang harus bertanggung jawab. Akulah yang bersalah. Selanjutnya ada partikel tah. Partikel tah sekarang jarang dipakai. Biasanya ditemukan pada sastra lama dan ada kalimat interrogatif. Pada penggunaan kata tugas ini membuat kalimat interrogatif menjadi bersifat retoris. Bahkan seolah-olah hanya bertanya pada diri sendiri. Berikut adalah contoh penggunaan partikel tah. Yang pertama, apatah arti diriku tanpa dirimu di sampingku? Siapatah aku tanpa dirimu? Apatah yang perlu kau tangisi? Manatah kenikmatan hidup yang kau janjikan dulu? Apatah gunanya hidupmu bila tak sembahyang? Apatah pentingnya diriku dalam dunia ini? Yang terakhir ada fungsi partikel pun. Fungsi partikel pun ini sering dijumpai dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Nah, yang bertujuan yang pertama, menegaskan makna yang diiringinya. Partikel pun digunakan untuk menegaskan kata yang diiringinya. Biasanya merupakan kata ganti atau benda. Pada fungsi ini, penulisannya pun dipisahkan dari kata yang diiringinya. Contoh, kami pun segera menyusul Eza ke taman. Dia pun bekerja siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Aku pun pergi meninggalkannya. Yang kedua, memberikan makna perlawanan terhadap sesuatu. Partikel pun dipakai pada kalimat yang mempunyai makna perlawanan. Contohnya, kamu meminta bulan pun akan kuberikan. Menyeberangi lautan samudera pun akan kulakukan. Sampai kamu pun nyaman bersamanya. Yang ketiga, memberikan aspek inkoatif. Aspek inkoatif menurut para ilmu bahasa menunjukkan perbuatan memulai sesuatu. Aspek inkoatif didapatkan dengan menambahkan partikel pun, kemudian diiringi dengan kata yang disertai partikel lah. Contohnya, tak lama hujan pun turunlah dengan derasnya. Arga pun berbaringlah di lapangan rumput hijau itu. Setelah adik keluar dari rumahnya, Arni pun mulailah menangis. Selanjutnya mengenai penulisan partikel pun. Penulisan partikel pun sering salah, di mana menggabungkan apa yang seharusnya dipisahkan dan memisahkan apa yang seharusnya digabungkan. Yang mana seharusnya kata pun selalu ditulis terpisah karena bermakna juga atau jua, dan pun ditulis terpisah jika diartikan sebagai penegasan. Berikut adalah bentuk kata hubung yang memang digabung. Adapun, andaipun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, meskipun, maupun, sekalipun, sungguh pun, dan walaupun. Pun ini ditulis serangkai atau disambung jika memang merupakan kata penghubung. Berikut adalah contoh penulisan partikel pun yang salah. Dilihat dari tangkapan layar yang pertama, ada penulisan penghubung sekalipun secara terpisah, di mana seharusnya itu secara tersambung. Yang kedua, walaupun. Walaupun di sini secara terpisah, di mana seharusnya walaupun itu dituliskan secara terhubung. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.